Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia telah menyita perhatian banyak pihak, terutama setelah mereka tampil mengesankan di 2 laga pembuka kualifikasi Piala Dunia kemarin. Bahkan berkat match tersebut, kini ranking FIFA perlahan merangkak ke peringkat 129 FIFA. Tapi tunggu, meski mengalami peningkatan pesat, tetap saja banyak kritikan berdatangan, terutama soal pemain keturunan. Taulah siapa mereka? Meski mendapatkan kritikan, para pemain keturunan Indonesia seolah nggak peduli. Mereka justru bangga sudah menjadi bagian dari WNI. Dan beberapa dari mereka bahkan pamer ke media-media Eropa soal gilanya fans Indonesia. Timnas Indonesia kini beneran sudah berubah, baik wajah maupun citra. Ya, siapa yang menyangka tim yang bahkan dianggap cuma lumbung gol di kawasan Asia, kini bisa menarik banyak minat pemain keturunan buat pulang membela tanah leluhur. Dan harus diakui, secara kualitas, mereka-mereka ini levelnya jauh lebih baik ketimbang pemain naturalisasi di era sebelumnya, yang ujung-ujungnya mentok cuma main di Liga Indonesia. Dan pelan namun pasti, diawali dengan masuknya Mark Klok, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Kini timnas Indonesia benar-benar jadi tim yang vibes-nya Eropa banget. Gak cuma itu, secara level permainan pun juga meningkat, karena Coach Shin akhirnya bisa menerapkan sistemnya dengan maksimal, karena kualitas pemainnya bisa mengikuti. Beda dengan dulu, yang ibarat mau pelatihnya Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau Jurgen Klopp. Kalau pemainnya passing control aja nggak benar, terus fisik udah kendor di menit 60-an, ya susah juga. Maka dari itu, melihat segala hal yang ada, wajar jika publik tanah air seperti jatuh cinta lagi sama timnasnya, dan beneran bangga punya timnas yang secara kesatuan begitu solid. Dan kini harus diakui, kalau datangnya para pemain keturunan berlabel bintang Eropa ke skuad Garuda telah memberikan dampak besar. Dan hal itu bisa kita lihat saat di pertandingan round 3 kemarin melawan Arab Saudi dan Australia. Dan siapa sangka, kalau timnas Indonesia bisa menahan imbang 2 tim raksasa Asia langganan Piala Dunia tersebut. Namun tunggu, meski timnas mengalami peningkatan performa yang cukup drastis, tentu saja banyak kritikan berdatangan, terutama soal pemain keturunan. Seperti yang akhir-akhir ini panas dari pengamat politik Rocky Gerung yang menyindir pemain diaspora timnas. Dan sebelumnya ada mantan duta besar bernama Peter Gonta, juga ikut-ikutan mengomentari naturalisasi yang dilakukan PSSI. Apa yang disebut sebagai euforia massa dan patriotisme semu di atas lapangan tuh. Misalnya lagu Indonesia Raya itu, atau lagu kebangsaan, atau beberapa lagu kenegaraan kita itu dinyanyikan, tentu harusnya dengan semacam pendasaran batinnya bahwa ini adalah negeri yang dihidupkan oleh semangat perjuangan, seperti semangat perjuangan kemerdekaan tuh. Dan itu hanya mungkin ada dirasakan oleh warga negara, karena lip sync atau berupaya untuk meniru Di sisi lain, melihat hal itu tentunya membuat kita dan netizen lain geram dan membuat akun Rocky Gerung dan Peter Gonta dihujat netizen karena bisa-bisanya mereka menyindir pemain yang membawa nama Indonesia di kancah Asia. Padahal sudah jelas mereka adalah pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dan juga mencintai Indonesia. Seperti Jay Itzes yang baru memposting lewat story memperlihatkan mainannya yang membawa bendera Indonesia. Dan itu adalah bentuk kecintaan serta kebanggaannya menjadi warga negara Indonesia. Bahkan beberapa pemain keturunan lainnya coba menunjukkan nasionalisme mereka di mata dunia.
Messilgers bangga bela Indonesia. Meski belum menjalani sumpah WNI, namun Messilgers merasa bangga bakal menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat. Bahkan kepada media Belanda, Football Premier, Messilgers mengaku sudah tak sabar untuk menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia, terutama saat bermain di laga kandang dan disaksikan puluhan ribu supporter Indonesia yang begitu gila. Dan rasa cinta Messilgers kepada Indonesia berhasil ia tunjukkan usai mengalahkan Heerenveen kemarin, di mana dia membentangkan bendera Indonesia di depan supporter Twente, sekaligus menegaskan kalau dirinya telah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya sangat bangga ada 280 juta orang yang tinggal di sana. Rasanya sangat membanggakan bisa bermain untuk begitu banyak orang di stadion yang berkapasitas 80.000 orang, ungkap Hilgers dikutip dari Twente Fans. Tak hanya itu saja, pemain FC Twente itu juga sudah memahami beberapa nama makanan khas Indonesia. Ja, spekkoek. Maar wat is het Indische woord van spekkoek? Rendang, soto ayam, kapot lekker. Dit is risotto, kapot lekker. Ik heb dit nooit gehad, hè. Dit is gehaktbal, denk ik, maar dit ken ik niet. Dit is bami-soep. Lumpen. Ja. En ik zie nasi goreng. En ja, saté. Kipsaté. Saté ayam. Best goed, hè? Martin Paes bentangkan bendera merah putih di MLS. Hal gila juga pernah ditunjukkan oleh kiper baru timnas Indonesia, Martin Paes. Ya, Paes yang tak memiliki darah Indonesia pun turut bangga menjadi WNI dan bisa membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Bang Paes memang tak memiliki darah Nusantara, namun bisa membela Garuda lantaran neneknya yang orang asli Belanda dulu lahir di daerah Kediri. Hal itu yang membuatnya bisa bermain untuk skuad asuhan Sinteyong. Tapi meski tak memiliki sedikit pun darah Indonesia, pemain FC Dallas itu juga turut menunjukkan kebanggaannya menjadi WNI. Itu bisa dilihat saat dirinya mengibarkan bendera merah putih saat bermain di Amerika. Momen itu terjadi saat Martin Paes tergabung dalam tim MLS All-Star Amerika Serikat. Meski tim Martin Paes kalah 1-4 lawan Liga MX All-Star, namun ia tak merenung karena cuma laga persahabatan. Ia justru senang karena ada seorang supporter Indonesia di tribun yang sengaja membawa bendera untuk menonton Bang Paes. Dan kiper FC Dallas itu pun meminjam bendera Indonesia untuk dikibarkan dan untuk berfoto. Verdong bangga dengan fans Indonesia. Meski selama ini dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun Kelvin Verdong nyatanya juga sangat bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia, terutama soal loyalitas fans Indonesia yang selalu memberikan dukungan dimanapun dan kapanpun timnas bermain. Ya, dan juga dari supporter yang banyak di sana, karena mereka punya jumlah penduduk yang besar, dan sepak bola adalah olahraga yang diminati nomor 1 di sana. Supporter Indonesia sangat gila dan fanatik, ungkap Kelvin Verdong. Dan Verdong sendiri selama membela timnas Indonesia selalu mencoba untuk memberikan performa terbaiknya. Dan hal itu bisa kita lihat dalam 2 match kemarin. Verdong selalu tampil habis-habisan untuk membantu pertahanan dan penyerangan sama baiknya. Dan sekali lagi, meski masih ada yang tak suka dengan pemain keturunan, cuekin aja nggak sih? Bagaimanapun, mereka sudah menjadi WNI, artinya mereka ini sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia, bukan lagi penjajah. So, harusnya didukung penuh. Apalagi mereka ini sudah mulai menunjukkan jiwa nasionalisme dengan belajar bahasa Indonesia dan menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia. Apalagi kini mereka bakal berjuang dengan membawa Indonesia ke Piala Dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.